Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, yang saya hormati para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, para ketua DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, yang saya hormati ketua MRP dan MRPB, serta Ketua DPRP dan DPRBB, yang saya hormati Wali Nangro, yang saya hormati para Pangdam, beserta Danrem dan Dandim, yang saya hormati para Kapolda dan para Kapolres, yang saya hormati para Kejati dan para Kejari, yang saya hormati seluruh kepala BPS yang hadir, serta kepala BPKP, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita dalam menangani pandemi. Alhamdulillah pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya. Kita ingat saat pandemi, kita pontang-panting mencari yang namanya APD. Pontang-panting mencari yang namanya masker. Pontang-panting mencari yang namanya vaksin. Terakhir pontang-panting saat Delta mencari oksigen. Sangat mencekam saat itu. Tapi sekali lagi berkat kerja keras kita semuanya, kita mampu mengendalikan COVID. Dan yang sudah kita suntikkan kepada seluruh rakyat kita, sampai hari ini sudah 448 juta suntikan vaksin. Ini jumlah, bayangkan, menyuntik 448 juta suntikan. Bukan barang yang gampang. Tetapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID dengan baik. Tanyakan di negara lain, ada enggak penanganan setotal kita
Kita ini betul-betul total football saat itu. Untang-panting semuanya lari ke sana kemari karena kita memang ingin COVID bisa kita selesaikan. Tapi untuk ekonomi, meskipun kita berada pada posisi yang baik, yang sangat baik, alhamdulillah, perkiraan kita year on year di 2022 kira-kira mungkin 52 atau 53, 5,2 atau 5,3. Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali. Karena di kuartal ketiga kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain. Tapi meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global. Hati-hati, semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya, mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan, sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan. Dan tahun diawali di tahun 2023 ini, Managing Director dari IMF menyampaikan, ini untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik. Hati-hati. Tahun 2023, Kristalina Georgieva mengatakan, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Hati-hati. Sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara. Kurang lebih. Dan guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, ini sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Kita ingat tahun 97-98, Indonesia menjadi pasiennya IMF. Ambruk ekonomi dan ambruk politiknya. Ini 47 negara. Dan yang lain masih ngantri di depan pintunya IMF. Sehingga kita harus memiliki, sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Situasi global masih sangat tidak mudah. Dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara. Dan patut juga kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5%. Ini patut kita syukuri berkat kerja keras kita semuanya. Coba dilihat di negara-negara lain bahkan sudah ada yang sampai ke 92%. Di Uni Eropa berada di angka 9,2%. Ini sebuah angka yang tinggi sekali. Sehingga saya minta seluruh gubernur, bupati dan wali kota